bagaimana sih kapasitas kemampuan mental status seseorang itu secara lebih detail itu dari proses wawancara. Jadi misalnya kita tahu bahwa orang ini relasi sosialnya kalau dilihat dari hasil tesnya gitu ya, dia orang yang terbuka mudah untuk menjalin relasi dengan orang lain gitu ya. Itu seperti apa sih? Nah, itu kita bisa gali lebih jauh dari proses wawancara. Jadi data informasi itu kita akan bisa lengkapi dengan data-data dari proses wawancara. Nah, makanya biasanya kalau di dalam kita melakukan satu rangkaian proses assessment ya, atau mungkin psikotes gitu ya, penggunaan beberapa metode assessment gitu ya, ini kerap kali digunakan gitu ya sebagai untuk kita bisa mendapatkan gambaran secara lebih komprehensif gitu ya tentang hasil data yang kita peroleh. Jadi kita akan cross check kalau misalnya dari hasil data wawancara orang ini punya core seperti ini gitu ya. Tapi kalau dari hasil tes punya seperti ini. Kalau dari observasi itu seperti ini. Dan biasanya data-data dari beberapa metode itu akan saling berhubungan atau ada benang merahnya yang menunjukkan kekhasan dari individu itu. Nah, tinggal apa sih yang menjadi tujuan utamanya gitu ya. Nah, itu biasanya akan kita bisa dapatkan seperti itu. Nah, fungsi dari interview ya administrasi bisa ya untuk data-data awal kita bisa tahu dia identitasnya, kemudian kita juga bisa untuk merancang treatment gitu ya, intervensi atau terapi gitu ya dengan dari data interview ini gitu ya. Dia punya problem apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Treatmentnya gitu ya. Apakah misalnya kalau karyawan nih ada problem ini berarti kita butuh nih untuk dilakukan training kah atau seperti apa. Juga untuk tujuan penelitian juga bisa gitu ya. Nanti ini akan teman-teman pelajari lebih lanjut terutama nanti interview ini akan banyak digunakan di metode penelitian kualitatif. Juga selain treatment ya, itu juga kita bisa untuk fungsi preventif ya. Jadi kalau treatment mungkin lebih sifatnya kuratif, kemudian interview ini juga bisa kita gunakan sebagai preventif juga pencegahan gitu ya. Dan tentunya yang tidak boleh kita lupakan juga ini ya, bahwa di dalam assessment interview ya, itu ada tujuan spesifik, ada langkah-langkah sistematis, prosedur yang harus kita lakukan gitu ya, jelas urutannya apa yang mau kita gali gitu ya. Jadi tidak sama dengan kita hanya sekadar ngobrol, oh iya saya mau ini, tadi yang saya kasih contoh di awal ya, kamu ngapain, kita ketemu di depan kelas sama teman kita gitu ya, itu bukan dinamakan assessment interview gitu ya, karena kita harus punya tujuan yang jelas ketika kita mau melakukan assessment interview. Mungkin itu hanya sekedar obrolan basa-basi atau menyapa gitu ya, tapi bukan sebagai bagian dari proses assessment. Nah, bentuknya dalam wawancara itu ada, sebenarnya hanya ada dua ya, jadi ada terstruktur atau tidak terstruktur gitu ya. Semi struktur ini adalah sebenarnya menjembatani dari kelemahan gitu ya, atau kekurangan dari masing-masing tipe tadi, terstruktur dan tidak terstruktur. Bedanya apa dari masing-masing ini gitu ya? Kalau terstruktur gitu ya, ini rigid biasanya ya, kaku sekali gitu ya. Jadi biasanya ini banyak digunakan untuk penelitian kuantitatif atau survei ya, karena sangat rigid dan minim, fleksibilitas antara interviewee dan interviewer dalam proses wawancara itu menjadi sangat terbatas. Jadi biasanya kita akan melakukan proses wawancara tahapan pertanyaan itu saklek gitu ya, mengikuti prosedur panduan yang sudah ada. Jadi pertanyaannya ada 4, ya kita ikut itu. Kita tidak akan keluar dari pakem yang ada. Jadi harus betul-betul sesuai dengan guideline itu. Jadi kalau pertanyaan misalnya kalau di survei gitu ya, itu kan sudah ada pertanyaan dan ada pilihan jawaban, ya sudah kita kerjakan di situ gitu ya, sesuai itu. Tidak ada pilihan opsi misalnya saya tidak semuanya atau saya semuanya, tapi ada yang kayak gini loh, seberapa
sering misalnya kamu menggunakan gadget gitu ya, kita misalnya survei tentang intensitas penggunaan gadget gitu ya, jawabannya sering, jarang, tidak pernah gitu ya. Ya aku sih kadang-kadang, tapi itu cuma waktu liburan aja. Kalau misalnya nggak liburan gitu ya, aku nggak pernah pakai pakai gadget gitu ya. Nah itu nggak ada pilihan opsi seperti itu. Jadi ya Anda hanya memilih apa yang ada gitu ya. Atau kalau wawancara dilakukan secara langsung gitu ya, ya itu sudah ada opsinya atau sudah terbatas gitu ya. Jadi tidak ada pertukaran informasi yang lebih jauh antara interviewer dengan interviewee. Nah, ini biasanya sudah ada daftar pertanyaan, kategorinya gitu ya, kemudian waktunya gitu ya, kemudian juga urutannya gitu ya. Nah, jadi memang ini sangat terstruktur sekali gitu ya, sistematis ya, namanya memang terstruktur gitu ya. Dan biasanya memang dengan ini kita akan bisa mendapatkan penjelasan mengenai satu fenomena. Tapi memang tipe ini juga punya beberapa kekurangan gitu ya. Di sisi lain gitu ya, reliabilitas validitasnya kalau saya terstruktur ini cukup bagus gitu ya. Tapi memang ini kemudian membuat proses interview itu menjadi terkesan sangat kaku sekali gitu ya, karena memang tadi fleksibilitasnya yang sangat rendah. Nah, kemudian untuk itu kemudian dibuat ada yang semi terstruktur. Jadi guideline, panduan wawancara, daftar pertanyaan itu tetap ada, tetap dibuat gitu ya, tetapi memungkinkan untuk dilakukan improvisasi gitu ya, atau kita bisa lebih fleksibel gitu ya di dalam melakukan proses wawancara. Jadi memungkinkan bagi interviewee gitu ya untuk bisa bertukar informasi lebih jauh pada interviewer, tetapi tidak sampai kemudian menyimpang jauh karena interviewer gitu ya. Ini yang memang tugasnya interviewer gitu ya, untuk kemudian mengarahkan kembali pada guideline yang ada jika ditemui adanya penyimpangan yang terlalu jauh gitu ya. Artinya dalam proses interview itu kan kadang kita cerita, ngobrol gitu ya, pertanyaan mengalir, apalagi kalau misalnya enak gitu ya ketemu interviewee atau interviewernya udah cocok gitu ya, kadang nggak kerasa ngobrol sampai panjang gitu ya. Nah itu kalau sudah informasi-informasi yang disampaikan tadi sudah jauh dari tujuan yang ingin kita capai, nah ini interviewer yang harus bisa mengarahkan untuk kembali pada track guideline yang ada. Jadi ini masih memungkinkan untuk kita kemudian bisa memberikan lebih terbuka gitu ya proses wawancaranya. Dan ini biasanya yang nanti akan banyak nanti teman-teman gunakan gitu ya, termasuk nanti di dalam penelitian kualitatif. Nah, kalau tidak terstruktur gitu ya, nah ini kalau tadi ada guideline-nya ya, fungsinya, kalau ini nggak ada. Ini biasanya memang agak sulit kalau dipakai untuk pemula. Nah, ini kalau orang udah expert gitu mungkin akan bisa ya, artinya kita mau ngapain gitu ya, tidak terstruktur ini bukan berarti kita tidak punya tujuan ya, kita tetap punya tujuan, tetapi artinya nggak ada guideline. Nah, kalau orang yang sudah expert, ahli gitu ya, udah terbiasa gitu ya, oh ya kita mau seleksi, ya udah deh kita seleksi hari apa gitu ya, nggak usah pakai guideline, nggak usah ini gitu ya, karena udah terbiasa, pengalaman yang cukup banyak gitu ya, mungkin itu akan mudah gitu ya dilakukan. Tapi bagi kita, teman-teman yang mungkin sangat pemula gitu ya, ini tidak terlalu disarankan gitu ya, karena nanti bisa kemana-mana kalau nggak ada guideline-nya ya, teman-teman, akhirnya nggak dapat tujuannya, kita tidak akan tercapai. Nah, kemudian dalam proses wawancara ini gitu ya, nah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan itu seperti apa? Bentuknya bagaimana? Nah, ini ada 3 macam ya. Jadi ada bentuk pertanyaan netral, direktif ya. Nanti ada yang netral atau direktif atau mengarahkan gitu ya. Nanti ada yang pertanyaan itu terbuka atau tertutup sifatnya, atau primer sekunder. Nah, bedanya apa? Ya, jadi kalau yang terbuka dan tertutup gitu ya. Jadi kalau terbuka itu sifatnya luas
Jadi memberikan kebebasan pada subjek untuk memberikan banyak informasi tadi ya. Jadi tidak terbatas informasi yang kita berikan, yang kita bisa ajukan gitu ya, memungkinkan pada interviewee untuk memberikan jawaban yang sangat luas. Biasanya diawali oleh pertanyaan how and why. Bagaimana kamu tadi berangkat ke sekolah gitu ya, bagaimana kamu tadi ke kampus gitu ya. Oh, saya tadi itu naik angkot dulu, kemudian saya turun di Watunggong, habis itu saya jalan kaki lewat KPRI gitu ya, sana sampai ke teknik baru. Nah, beda dengan pertanyaan nanti yang tertutup, kamu berangkat ke kampus dengan menggunakan apa? A, sepeda, B, mobil, C, jalan kaki, D, angkot gitu ya. Nah, itu contoh pertanyaan tertutup. Jadi kita tidak memberikan keleluasaan gitu ya pada interviewee untuk menceritakan. Padahal kan dia sebenarnya berangkat ke kampusnya kan bisa pakai dua cara ya, bisa jalan kaki dan pakai angkot tadi. Tapi kalau tadi kita pertanyaan tertutup, kita artinya terbatas gitu ya informasi yang akan disampaikan oleh interviewee. Kemudian, nah ini ya, di pertanyaan terbuka ini, kejelian dari interviewer itu sangat penting gitu ya, agar tadi informasi dia cerita sampai panjang lebar tadi gitu ya, jangan sampai kemudian melebar kemana-mana gitu ya. Sebenarnya kita udah dapat nih intinya, informasi yang kita dapatkan, tapi kan interviewee kan karena nggak paham tujuan dari interview ini gitu ya, seringkali mereka asik cerita kemana-mana gitu ya, kadang hal-hal itu tidak relevan dengan tujuan yang ingin kita capai gitu ya. Nah, ini tugasnya interviewer untuk bisa jeli melihat situasi seperti itu untuk mengarahkan kembali interviewee ke dalam proses interview. Nah, jadi macamnya di dalam pertanyaan terbuka itu ada dua juga. Ada yang highly open question gitu ya. Jadi yang memang tidak ada batasan sekali, atau moderate. Jadi masih ada batasan gitu ya. Tetapi dibuka untuk. Jadi kadang kan ada pertanyaan yang tadi Anda ke kampusnya menggunakan apa, sepeda, jelaskan gitu ya. Jadi itu salah satu contoh juga kita memberikan pilihan, tetapi kita juga memberikan peluang pada interviewee untuk memberikan banyak informasi yang lebih dalam. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya ya di pertanyaan terbuka. Jadi informasinya mungkin akan dapat banyak, mendalam gitu ya. Kita juga bisa dapat hal-hal personal gitu ya. Dan interviewee pun akan mendapatkan diberikan satu kebebasan untuk menyampaikan informasi. Tetapi gitu ya, kalau kita mungkin tidak terlalu jeli juga gitu ya, itu akan mungkin jadi sedikit ya, banyak informasinya tapi kurang mendalam. Kemudian juga mungkin banyak informasi yang tidak diperlukan gitu ya, dan sulitnya nanti kita untuk melakukan pencatatan data karena saking banyaknya informasi yang kita dapatkan. Itu salah satu kelemahan dari pertanyaan terbuka. Kemudian kalau tertutup, nah ini lebih fokus ya dan sempit gitu ya, spesifik dan konkret gitu ya. Jadi kita tadi contohnya sudah bisa memberikan alternatif pilihan jawaban atau tidak membuka peluang munculnya jawaban-jawaban yang lebih luas pada interview. Nah, ini juga punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Ini juga bisa ya moderate atau high close question gitu ya. Jadi biasanya ada hal-hal terbatas dan spesifik kalau moderate gitu ya. Kalau yang highly closed question gitu ya, itu sudah ada. Jadi pilihannya memang rigid sekali gitu ya, nggak bisa pilih selain dari itu. Nah, ini juga punya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya kita jadi bisa membatasi tadi biar menyimpangnya nggak terlalu jauh ya, sesuai koridornya gitu ya. Kemudian usahanya juga lebih ringan karena kita udah ada gitu ya. Jadi nggak perlu tadi melihat data yang banyak tadi, memilah-milah data gitu ya, karena kita sudah kategorisasikan tadi pilihan jawabannya, dan memudahkan nanti misalnya dilakukan replikasi penelitiannya. Nah, tetapi memang informasinya jadinya ya kesannya sangat kaku sekali dan mungkin sangat sempit gitu ya, karena terlalu sempit gitu ya. Kemudian juga
kurang dalam gitu ya informasinya, dan kita mungkin jadi tidak dapat hal-hal yang sifatnya personal. Itu kalau pertanyaan terbuka dan tertutup. Kemudian ada pertanyaan primary question sama secondary. Jadi kalau primary itu biasanya digunakan untuk mengenalkan atau mengawali satu topik atau topik baru gitu ya. Nah, kalau secondary itu biasanya itu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, kalau tadi ada yang tanya probing gitu ya, probing ini akan masuk di dalam secondary question. Jadi pertanyaan lanjutan yang dilakukan untuk bisa mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai informasi yang tadi sudah diberikan di awal. Ini kita kenal dengan istilah probing atau follow up gitu ya, atau inquiry. Kalau di alat tes nanti kita inquiry, pakai istilah inquiry. Seperti itu. Nah, contohnya nih ya, misalnya, lalu boleh diceritakan lebih lanjut tidak? Seperti apa yang Anda maksud tadi dengan apa? Lalu bagaimana reaksi Anda? Boleh Anda jelaskan lagi? Nah, seperti itu ya, itu adalah contoh-contoh dari pertanyaan probing. Oke, kita juga bisa gunakan reflective probing gitu ya. Jadi kita merefleksikan gitu ya apa yang dirasakan gitu ya, kita klarifikasi gitu ya, atau kita pakai teknik mirror atau summary. Jadi kita seolah-olah merefleks apa ya, menjadi cermin bagi interviewee gitu ya. Jadi pernyataannya kita ulang kembali atau kita refleksikan gitu ya pada interviewee, atau kita simpulkan, oh aku tuh nggak mau main sama adikku gitu ya, karena dia itu suka sekali merebut mainanku, terus kemudian juga dirusakkan. Jadi kamu kesal dengan adikmu, dengan adikmu gitu ya. Nah itu kan kita simpulkan bahwa dia tidak mau main sama adiknya, ini dia merasa kesalkah gitu ya, atau dia merasa marahkah dengan adiknya. Jadi kita menyimpulkan pertanyaan dari informasi yang disampaikan. Nah ini contohnya. Jadi kita rangkum, juga bisa ya summary gitu ya. Jadi dari informasi yang banyak gitu ya, kemudian kita sampaikan lagi di apa yang Anda sampaikan tadi itu seperti ini ya. Nah, betul seperti itu ya. Gitu ya. Nah, itu kita jadi merangkum dari semua tadi, kemudian kita tanyakan kembali itu betul atau enggak gitu ya yang dia rasakan. Nah, ini kadangkala dalam proses interview perlu untuk kita tanyakan juga, atau boleh kita tanyakan juga gitu ya, untuk kita bisa menyamakan persepsi ya. Jadi interpretasi kita terhadap informasi yang disampaikan oleh interviewee itu akan sama dengan apa yang dirasakan oleh interviewee. Jadi dia nggak mau main itu gitu ya karena kesel tadi gitu ya, jadi dia marah gitu ya, atau memang ada hal lain ya. Jadi kalau kita ragu-ragu gitu ya, kita bisa lakukan itu pertanyaan itu. Jadi kita coba simpulkan, kita kembalikan pada interviewee atau klien kita. Nah, ini biar kita tidak mispersepsi atau interpretasi kita gitu ya. Kadangkala interviewer gitu ya juga bisa jadi akan bisa menangkap satu hal yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh interviewee. Dan kita pun juga sebenarnya tidak boleh secara mentah-mentah juga menangkap data dari interviewee gitu ya. Tapi kita kaitkan dengan informasi-informasi yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, yang kita kemudian analisis. Ya. Gimana tutupnya itu kelasnya kakak yang gambar putih itu? Tanyakan Bu Putih. Putih tak tahu. Kelas kakak yang putih yang apa tuh? Nah, kita ada pegangannya. Oh, di lacinya bawahnya itu ya, tempat makannya. Nanti suruh carikan buku dulu. Iya, tidak tahu. Ya, kalau gitu tunggu Ibu, ya saya mengajar dulu ya. Ya, duduk dulu di sana. Ya, kemudian ada pertanyaan yang ketiga tadi ya, ada netral dan directive, atau netral dan mengarahkan. Jadi dalam kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pada interviewee gitu ya,
ada kalanya pertanyaan-pertanyaan itu kadang sifatnya netral gitu ya. Ada kalanya mungkin pertanyaan kita itu sifatnya directive, mengarahkan, leading gitu ya. Sesuai dengan apa yang hendak kita kehendaki. Nah, contohnya kalau netral itu adalah jadi kita memberikan kebebasan ya interview untuk menjawab tanpa arahan, tekanan atau paksaan. Nah, sedangkan kalau leading, directive gitu ya. Lihat AI. Ya, nah, itu biasanya menawarkan jawaban yang diinginkan atau dikehendaki gitu ya. Jadi kita seolah-olah gitu ya mengarahkan dan membimbing interviewee dengan jawaban yang kita harapkan. Nah, ini sebenarnya bisa gitu ya kita lakukan, tapi juga ada plus minusnya gitu ya leading ini. Kalau terlalu banyak leading gitu ya, itu juga tidak baik karena akhirnya proses interview itu tidak terjadi secara alamiah natural gitu ya, tapi lebih banyak intervensi dari interviewer. Nah, ini contoh dari pertanyaan netral ya. Apa hobi Anda? Anda berasal dari, apakah Anda dari Jawa Timur gitu ya? Pernahkah Anda terlambat masuk kelas? Apakah Anda pernah menggunakan narkoba gitu ya? Jadi kita tidak mengarahkan. Artinya ini bisa ada alternatif jawaban gitu ya. Hobi Anda itu kan macam-macam ya. Ada yang mungkin olahraga, ada yang musik, ada yang baca, ada yang apa gitu ya. Jadi kita netral. Nah, beda dengan yang directive. Nah, apakah Anda hobi berbelanja gitu ya? Nah, kita sudah mengarahkan pada satu aktivitas hobi tertentu gitu ya, kegiatan tertentu. Belanja aja. Padahal mungkin bisa jadi enggak gitu ya, dia tidak sama sekali ke situ gitu ya. Tapi karena kita melihat nih ya, nah ini bisa dipengaruhi oleh bias juga oleh interviewer. Jadi makanya leading ini boleh dilakukan pada situasi-situasi tertentu ketika kita misalnya interview terlalu kemana-mana gitu ya, kita arahkan. Tapi kita juga harus bisa melihat situasi di mana kita sebenarnya lebih baik menggunakan netral agar apa? Agar informasi tadi bisa lebih mendalam, lebih juga ini sesuai ya dengan apa yang dialami oleh interviewee. Nah, ini. Jadi kalau kita mau tanya pertanyaan netral dan mengarahkan mau terbuka atau tertutup, ini contohnya. Gimana sih pendapat Anda tentang tawuran gitu ya? Itu kan netral pertanyaannya dan terbuka. Tapi kalau tertutup, netral tapi tertutup gitu ya. Itu bisa jadi kemudian kita tanyanya kan kita mau tanya tentang pendapat dia terhadap maraknya tawuran di mahasiswa atau remaja gitu ya. Nah, itu kita udah kasih nih, setuju atau enggak sih gitu ya. Nah, ini kita sudah mengarahkan dia setuju atau tidak gitu ya. Jadi sifatnya tertutup. Tapi kalau terbuka gitu ya, ini kan bisa jadi sebenarnya mungkin dia setuju, tetapi mungkin pada hal-hal tertentu atau mungkin tidak setuju pada apa gitu ya. Nah, kalau leading gitu ya, nah ini kita sudah mengarahkan gitu ya, mengenai satu hal tertentu. Jadi misalnya tadi tawuran gitu ya, itu kalau diarahkan gitu ya, jadi mahasiswa ini kan melakukan tawuran karena mereka gitu ya kurang dapat perhatian orang tua gitu ya. Gimana pendapat Anda mengenai hal itu gitu ya? Padahal sebenarnya juga tawuran ini bukan hanya karena berkaitan dengan perhatian dari orang tua, bisa jadi juga karena konformitas, karena ikut-ikut temennya gitu ya, atau bisa jadi bagian dari pencarian identitas dari mahasiswa gitu ya, pengen coba-coba aja gitu ya, gimana sih rasanya tawuran kali gitu ya. Tapi karena kita sudah leading gitu ya, bahwa ini berkaitan dengan kurangnya perhatian dari orang tua gitu ya, jadi kita arahkan ke situ gitu ya. Dan kita bisa ini kalau terbuka gitu ya, kita bisa tetap meliding, tapi pertanyaan kita sebenarnya membuka peluang untuk banyak alternatif jawaban. Jadi bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita pakai tertutup gitu ya, kita tadi Anda tidak setuju ya dengan pendapat saya yang mengadakan bahwa mahasiswa kurang mendapatkan perhatian orang tua itu seringkali berujung dengan tawuran gitu. Nah, ini sudah lebih membatasi lagi gitu ya pertanyaan yang kita ajukan terhadap jawaban interview.
Nah, ini adalah contoh-contoh dari pertanyaannya. Teman-teman sebenarnya nanti bisa mencari lagi dan menggunakan lagi dan mengeksplorasi lagi gitu ya bentuk-bentuk pertanyaan gitu ya ketika kita mengambil data atau dalam proses interview. Tetapi yang mana yang lebih baik ya tadi mungkin saya sudah berikan beberapa contoh, tapi sebaiknya gitu ya memang kalau kita proses interview kembali pada tujuan sih sebenarnya ya tujuan kita itu mau apa, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih netral terbuka gitu ya itu kemungkinan kita untuk bisa mendapatkan data informasi lebih mendalam itu akan sangat terbuka sekali. Tetapi sekali lagi itu butuh kejelian lagi dari interviewer. Jangan sampai kemudian kita harapannya tujuannya ingin dapat data yang kaya mendalam gitu ya, tapi akhirnya kemana-mana, akhirnya informasi itu tapi informasi itu kemudian justru malah nggak dapat gitu ya, informasi yang menjadi tujuan utama nggak dapat, datanya banyak akhirnya membingungkan. Nah itu yang jangan sampai terjadi gitu. Nah bagaimana kita membuat guideline wawancara atau panduan di dalam wawancara? Sebenarnya pada prinsipnya gitu ya, guideline ini sama dengan guideline observasi. Jadi bagaimana kita pertama itu adalah kita menentukan tujuan dulu. Sama dengan tujuan observasi, kita harus tahu tujuan mau melakukan wawancara ini apa. Saya ingin menggali misalnya motivasi kerjanya gitu ya, mengetahui motivasi kerja, saya ingin tahu mengenai prokrastinasi yang terjadi gitu ya, penurunan motivasi atau mungkin kesejahteraan psikologis gitu ya bagi para pasien penderita chronic illness ini gitu ya, atau apa gitu ya. Jadi Anda nanti tentukan dulu, harus jelas tujuannya. Sama dengan observasi kemarin. Anda harus tahu yang mau Anda amati itu apa. Agresi misalnya gitu ya, disiplin, tantrum kah atau apa. Nah, kemudian dari situ kita harus juga tahu apa yang melandasinya. Jadi kita harus punya dasar teori konseptual gitu ya, yang melandasi dari konstruk psikologis yang hendak kita ukur. Nah, dari situ definisi operasional kita harus turunkan nanti ke definisi operasionalnya. Dari konseptual kita turunkan ke operasional. Nah, dari dimensi-dimensi itu kemudian nanti kita breakdown menjadi daftar pertanyaan atau indikator pertanyaannya. Kalau di dalam observasi, indikatornya itu adalah perilaku yang observable. Kalau di dalam wawancara, itu adalah daftar pertanyaannya. Jadi, seperti misalnya kita mau melihat motivasinya intrinsik gitu ya, jadi dimensinya ada intrinsik ada ekstrinsik gitu ya. Intrinsik itu kan dorongan yang berasal dari dalam diri. Nah, kita tanya kalau belajar selama ini gitu ya, apa yang membuat Anda gitu ya tergerak untuk belajar sehari-hari gitu ya, untuk mengerjakan tugas gitu ya, biasanya apa yang mempengaruhi gitu ya. Oh iya, kalau saya sih ini ya, karena ini emang udah jadi tugas saya, tanggung jawab gitu ya saya kerjakan sendiri gitu ya, nggak usah disuruh gitu ya, saya kerjakan. Berarti kan itu munculnya dari dalam diri atau intrinsik gitu ya. Itu contohnya gitu ya. Jadi daftar pertanyaan. Kalau kemarin di observasi itu adalah daftar perilaku yang diamati, gitu ya, target perilakunya. Kalau ini adalah daftar pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini bisa disusun atau dibuat dalam bentuk tadi pertanyaan yang netral, terbuka, tertutup gitu ya, atau netral directed, terbuka atau tertutup, ada yang primary atau secondary. Jadi bisa kita turunkan dalam beberapa pertanyaan. Dan memang di dalam proses wawancara kadangkala gitu ya, itu tidak kemudian kita susunan. Jadi kita udah buat nih dimensinya, susunan pertanyaannya nomor 1 sampai 5. Kadangkala jawaban-jawaban dari tes itu tidak kemudian akan menjawab secara berurutan. Jadi dari pertanyaan 1 ini ternyata muncul jawaban-jawaban yang bisa untuk menjawab pertanyaan ketiga atau kelima gitu ya. Nah ini kita perlu catat. Jadi makanya tadi kejelian juga dari interviewer untuk bisa melihat informasi yang disampaikan sehingga kita kemudian nggak ngulang lagi gitu loh pertanyaan.
Atau sebaliknya, jika pertanyaan satu, kemudian dia jawab, kemudian ternyata pertanyaan itu berkaitan langsung dengan aspek yang ketiga. Nah, kita bisa kaitkan tuh dengan pertanyaan ketiga apa saja. Nah, kadang-kadang kita harus balik lagi nanti ke pertanyaan 2 atau loncat lagi ke pertanyaan 5 gitu ya. Nah, dengan guideline itu akan memudahkan kita gitu ya, sehingga kita nggak kesasar atau kita nggak confused gitu ya, bingung dengan proses wawancara ini, terutama kalau buat para pemula gitu ya, sehingga kita akan bisa tetap melakukan proses interview sesuai dengan track yang kita sudah buat begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Saya izin bertanya, Bu. Oke, Ramzi Ya. silakan. Tadi yang secondary question apakah saya sudah di close ya. Tadi kan secondary question